Ya, langsung kami akan bahas lebih lanjut terkait waspada COVID-19 yang kembali melonjak. Kami akan bergabung dengan epidemiolog UI, Bapak Pandu Riono. Selamat siang Pak Pandu dan salam sehat selalu. Selamat siang Mas Tommy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Pandu, ini langsung saja kita tadi berangkat akan Ya, waspada gelombang kedua. Apakah tepat kita menyebutkan gelombang kedua? ya bisa gelombang kedua, bisa gelombang ketiga, karena ada satu gelombang yang kecil, kemudian yang lagi tinggi, sudah turun, sekarang peluang untuk naiknya jauh lebih besar. Karena ternyata kondisinya sekarang jauh lebih kritis dibandingkan beberapa waktu lalu atau tahun yang lalu. Nah, Pak Pandu tadi sebutkan ada beberapa aspek yang menjadi pemicu. Salah satunya adalah pasca libur Paskah, kemudian juga euforia akan adanya vaksinasi. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini? Iya, dari tahun yang lalu kita sudah mempelajari setiap ada kenaikan aktivitas masyarakat, itu biasanya liburan panjang, ya kan? Dan kemudian masyarakat abai untuk protokol 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan itu ternyata memang terjadi. Jadi pada waktu liburan Paskah, bukan hanya Paskahnya, tetapi juga karena sebelum bulan Ramadan banyak orang yang istilah Jawa itu tuh nyadran. Jadi berziarah atau ke Ya. kampung halaman, minta maaf karena mau mulai ibadah puasa, dan itu mobilitas penduduk luar biasa tingginya pada saat akhir pekan liburan Paskah itu. Dan kemudian dari pengamatan beberapa survei yang sifatnya observasi, itu terjadi penurunan drastis masyarakat untuk patuh terhadap 3M, ya kan? Nah, ini menurut saya potensial untuk terjadi penularan. Dan yang lebih tidak disadari oleh kita adalah sekarang virusnya sudah berubah. Nah, virus yang sudah berubah ini yang kemarin penurunan terjadi karena virus yang sudah berubah itu masih sedikit. Sekarang sudah mulai meningkat. Kalau nanti sudah melampaui meningkat jumlah dari virus yang baru, ya, hasil mutasi itu cukup banyak, itu akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi akibat karena virus yang sudah bermutasi ini mudah menular, mudah menular. Dan karena mudah menular, jadi jumlah yang terinfeksi akan banyak, dan banyak orang yang memang harusnya bisa kita lindungi dengan vaksinasi tapi belum kita lindungi, yaitu lansia. Mereka banyak yang masuk ke Betul. ICU, dan kemudian kemungkinan terjadi peningkatan kematian. Ini prediksi dari belajar pengalaman dari negara lain, yaitu India. Nah, Pak Pandu, ini kebetulan karena disebut India, apa yang harus kita waspadai dan harus kita lakukan, terutama kita menjelang libur Lebaran atau orang-orang yang akan mudik, meskipun ada larangan mudik, tapi banyak sekali yang sudah lebih awal mudiknya yang dilakukan oleh beberapa warga di daerah-daerah tertentu. Nah, apa yang harus diantisipasi pemerintah untuk saat ini? Ya, antisipasinya adalah pertama kita berusaha menekan lonjakan. Lonjakan kemungkinan tetap terjadi, tetapi janganlah setinggi seperti di India. Bagaimana caranya? Adalah kita tetap mempromosikan 3M, betul-betul diimplementasikan di semua wilayah yang memang sudah tinggi, ya kan? Kedua, pembatasan untuk tidak mudik itu benar-benar harus bisa diterapkan. Nah, karena ini tantangan yang terbesar. Sebagian memang sudah mudik, tidak bisa dicegah, tetapi yang belum mudik itu akan berusaha mudik, Ya. seperti pengalaman tahun lalu. Ketiga adalah kita meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia. Karena kalau kita berhasil meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia, maka kita bisa mencegah sebagian lansia yang terinfeksi karena penularan tadi, tidak perlu masuk rumah sakit dan tidak perlu meninggal. Jadi kita mengurangi dampak daripada peningkatan kasus tadi. Kalau itu dilakukan, maka kita juga bisa belajar dari pengalaman negara lain yang sudah berhasil meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia, walaupun terjadi lonjakan cukup tinggi, Ya. tetapi angka kematian dan angka hospitalisasinya tidak terlalu tinggi. Itu yang paling penting. Pak Pandu, satu lagi nih mengenai sekolah yang sudah beberapa melakukan uji coba untuk tatap muka dan bahkan targetnya di tahun ajaran baru akan dilakukan
tatap muka. Ini bagaimana menurut Bapak, kebetulan menyangkut dari varian virus baru, kemudian juga lonjakan gelombang yang akan tinggi, seperti apa Pak? Ya, itu kan sifatnya rencana, ya kan? Rencana dan persiapan. Mungkin saja bisa tertunda. Kalau terjadi lonjakan, maka mau tidak mau rencana belajar tatap muka harus ditunda sampai tahun depan mungkin, sampai awal Januari atau yang menjadi penting adalah kita harus melindungi semuanya karena yang membahayakan dari mutan baru itu ternyata menyerang pada usia muda, ya kan? Jadi usia muda yang tadinya pada virus yang tipe lama itu tidak begitu banyak menyerang usia muda, begitu nanti ada aktivitas pada anak muda karena sekolah belajar tatap muka, maka kita khawatirkan banyak anak yang akan terinfeksi. Kita nggak mau generasi muda kita terinfeksi dan harus dirawat atau menjadi mengalami efek daripada penularan ini. Karena salah satu yang kita khawatirkan adalah terjadi yang namanya long COVID. Jadi COVID yang sifatnya kronis, walaupun dia sudah sembuh, tetapi masih mempunyai gejala-gejala yang tidak menyenangkan. Baik, Pak Pandu Riono, terima kasih telah bergabung bersama kami di Seputaran News RCTI, dan kembali salam sehat selalu dari tim kami di RCTI. Terima kasih. Selamat siang Mas Roni.